tahu. Rolling. Ya, Mbak Angel, lagi rame lagi nih pemberitaan Mbak Angel soal kasus laporan Mbak Angel yang katanya di SP3. Mungkin ada beberapa masyarakat yang belum paham, karena kan sudah di persidangan, tapi ternyata ada SP3. Mungkin bisa dijelaskan Mbak, yang SP3-nya itu Iya. di laporan yang mana? Ini yang bikin rame kan dari pihak sana. Seminggu bisa 3 kali untuk preskon. Tujuannya untuk apa? Memang tujuannya untuk pengalihan isu yang dia lagi jalankan sekarang masih dalam terdakwa. Kan sebentar lagi mau vonis nih. Makanya dia menciptakan pengalihan isu ini kan mulai dari lapor balik saya, ya kan. Nah, begitu laporan balik saya ini dia lakukan dan saya juga sudah menyerahkan semua bukti-bukti kepada pihak kepolisi, lalu dia bohong. Pihak SAM mengatakan bahwa saya mangkir lah, saya dipanggil paksa oleh pihak kepolisian lah waktu saya lagi syuting gitu kan. Ini kan semua kebohongan nih. Itu sebenarnya manajer saya, bukan pihak kepolisian. Ya, kalau sampai mereka bisa membuktikan itu pihak kepolisian, saya tantang mereka. Itu adalah manajer saya loh. Itu mobil manajer saya loh. Gitu. Jadi hati-hati. Nah, ini kan kebohongan-kebohongan yang mereka ciptakan. Ya. Untuk kembali lagi, pokoknya di sini nih, karena dia tahu dia bersalah kan menjadi terdakwa nih, walaupun dalam penangguhan ini kan dia bukan bebas, walaupun dibentuk oleh mereka seolah dia tidak bersalah dan dia bebas murni, itu kan apa ya, mereka sengaja ngomong seperti itu untuk mempengaruhi jaksa dan hakim. Tapi saya yakin aparat kita ini sudah terbiasa menangani kasus artis, public figure, ya kan, korupsi. Jadi buat saya bentuk opini itu tidak akan mempengaruhi ya satu kasus. Saya yakin yang bisa menjadi dasar hukum adalah saksi dan juga bukti. Ya tapi mereka karena mereka bersalah ya mereka terus lakukan upaya apapun untuk menyerang saya. Nggak apa-apa. Makanya dari kemarin saya diam saja, saya tidak mau menanggapi ini semuanya. Tapi hari ini saya sudah minta persetujuan dari beberapa brand yang kontrak dengan saya. Kan memang akhir tahun ini saya sudah menyelesaikan pemasangan billboard 28 kota dan juga iklan saya sudah selesai. Tapi saya harus minta izin kepada klien saya, boleh nggak nih? Dan akhirnya mereka memberikan izin. Karena mereka juga melihat sudah kelewatan nih kebohongannya nih. Ini udah apa ya? Mereka pencitraannya luar biasa nih gitu. Tapi karena mereka tahu kebenarannya ya mereka memberikan izin kepada saya. Makanya siang hari ini saya mendapatkan restu izin saya berbicara masalah kebenaran. Lalu kemarin lagi seminggu berusaha beberapa kali untuk preskon dan semalam lagi di preskon lagi. Sengaja kan gitu supaya memang yang mereka inginkan adalah huru-hara di infotainment dan televisi. Kan itu yang mereka inginkan. Tujuannya apa ya? Tadi saya kembalikan lagi opini yang mereka perlu. Gitu kan. Semalam dia mengatakan dia mendapatkan SP3 dari pihak kepolisian. Itu bohong besar. Saya mau meluruskan, itu bukan SP3, tapi itu adalah pencabutan laporan dari saya. Kenapa saya mencabut itu? Karena saya dan tim kuasa hukum menemukan ada unsur yang lebih berat. Kenapa kita ngomong seperti itu? Karena pada saat berdasarkan saksi dan alat bukti yang lain dan juga rekaman semuanya, pasal ini ada yang lebih jelek lagi, ada yang lebih berat lagi buat mereka. Lalu saya cabut laporan kemarin, itu prosedurnya harus cabut dulu. Di hari itu juga saya melaporkan kembali dengan pasal yang sudah ditemukan yang lebih berat ini. Tentunya saya memasukin pasal yang lebih berat ini supaya ada efek jerah buat mereka semua yang masuk ke dalam rumah saya. Nah, tapi ini dipelintiri oleh pihak sana. Kembali lagi, kenapa dia mempelintirkan itu? Karena dia tahu masyarakat kita dan bahkan awak media saya yakin kok nggak ada yang, maksudnya nggak semua orang paham hukum. Ya kan? Dia sodorkan itu, dia berbohong. Ini SP3 dari pihak kepolisian. Itu bukan SP3, itu adalah surat cabutan dari saya yang dikirim oleh pihak kepolisian memberitahukan bahwa Angel Elga sudah mencabut. Tapi sebenarnya dia tahu ada laporan baru yang lebih berat lagi. Kenapa dia tidak munculkan ini dan tidak mengatakan yang sesungguhnya kepada masyarakat? Karena dia yang perlukan adalah opini ini untuk mempengaruhi persidangan yang sedang berjalan ini.
Artinya apa? Ini kan kebohongan yang mereka ciptakan. Saya berbicara fakta, silakan dicek di Polda. Iya kan? Apa yang saya bicarakan ini benar enggak? Kalau memang mereka bilang itu surat SP3, harus tunjukin dong. Jangan kalian baca, tunjukin SP3 atau bukan. Itu surat pencabutan dari saya. Dari saya. Lalu dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Polisi pun saya rasa tidak bisa main cabut aja kalau bukan dari saya. Gitu loh. Itu tepatnya kapan, Mbak, mencabut laporan itu? Kurang lebih 3 minggu yang lalu. Hari itu juga langsung dilaporkan pasal yang lebih berat lagi itu? Selang 3 hari atau 4 hari lah gitu, langsung. Karena saya harus mengumpulkan semua bukti-bukti lagi. Gitu. Tapi masih terkait dengan penerobosan masuk tentara Ya, paksa masih terkait. Cuman ini pasalnya lebih berat lagi. Artinya Mbak Angel dan tim kuasa hukumnya telah menemukan fakta baru atau gimana? Ya, berdasarkan dengan rekaman dan bukti-bukti lain dan saksi-saksi yang lain. Oke, Mbak Angel, tadi juga sempat kan kemarin malam dia press conference. Terus sempat juga pengacaranya bilang, tim pengacaranya IVG itu sempat menyampaikan untuk mediasi dalam arti membuka pintu damai. Saya ingin menanyakan kembali, apakah penawar atau saya sebutnya penawar, apakah pernah benar-benar sampai? Iya, ini seperti yang tadi saya bicarakan. Coba kalian perhatikan, ini kan pengacara dia banyak nih. Iya. Pengacara sini berbicara beda, pengacara sini ngomongnya beda. Yang di sini mengatakan Angel Elga dan kuasa hukum ingin berdamai kepada kami. Ya, satu, ini sudah kebohongan nih. Ini kuasa hukumnya berbicara lagi. Saya menelpon teman kerabat dekatnya Angel Elga. Saya minta tolong disampaikan kepada Angel Elga untuk bisa saya takdir minum, silaturahmi untuk membicarakan apa ada nggak peluang untuk berdamai. Ya, ini kebohongan, ini benar nih. Tapi saya sampaikan lagi, saya bilang tidak ada damai lagi dan saya tidak mau ketemu dengan kalian semuanya. Tolong bicarakan saja dengan kuasa hukum saya. Nah, kan saya sudah menolak ini kan. Tapi kok ini menciptakan kebohongan ya? Nah, kan aneh. Jadi memang mereka ini perlunya itu bukan kebenaran. Kebenaran nomor 100 deh buat mereka. Tapi huru hara ini loh. Supaya apa? Supaya penonton, pemirsa yang lainnya itu buyar. Yang difokuskan adalah laporan Angel Elga. Ini tuh sehingga terlupakan. Ini maunya mereka. Tapi kembalikan lagi, mereka ciptakan lagi gini kebohongan. Bilang kemarin melaporkan saya dan saya mangkir. No, yang di Polres Pusat ya? Yang di pusat. 2 kali panggilan. Dia bilang saya mangkir, padahal tidak ada panggilan kedua. Sebelumnya sudah saya serahkan bukti kepada pihak kepolisian. Kenapa saya tidak bicara di media? Karena saya tahu pasti mereka akan pelintirin lagi. Nah, silakan dicek apakah saya mangkir, apakah saya sudah menyerahkan semua bukti-bukti itu. Sudah saya serahkan. Karena apa yang saya bicarakan itu semuanya by bukti. Saya rasa ini bukan rahasia umum kok. Pada saat di YouTube saya bicarakan klarifikasi 1, klarifikasi 2, semua kan saya sudah lampirkan semua bukti-bukti. Dan saya rasa ini bukan rahasia umum. Pada saat itu juga Farhad Abbas sudah melaporkan kepada mereka. Artinya sebelum saya korban, sudah ada kejadian yang dilaporkan di kepolisian kan bisa itu cek nih bagaimana terkait mereka. Artinya apa yang saya sampaikan ini bukan saya ciptakan loh, tapi sudah ada. Setelah saya menjadi korban baru saya jelaskan lagi. Artinya apa? Memang ini sudah ada kan. Jadi ini enggak fitnah dan ini semua bukti sudah saya sampaikan kepada pihak kepolisian. Dan saya sudah kooperatif karena saya tidak mau menanggapi mereka ya. Saya diam aja, tapi apa? Diputar balikan lagi kan, dibilang saya lagi syuting, bukannya datang di pihak kepolisian, saya mangkir malah saya dibawa polisi, malah saya didampingi polisi. Nah ini kan fitnah lagi nih. Padahal itu kan bukan pihak kepolisian dan itu adalah manajer saya. Jadi ini kebohongan-kebohongan yang mereka ciptakan. Sedikit-sedikit Preskon menciptakan kebohongan membentuk opini, gitu. Iya, agak berarti dengan hadirnya saat ini Mbak Angel mengutarakan agak gergetan juga berarti ya ngelihat mereka istilahnya roadshow ke media lah untuk. Enggak. Saya bukan gergetan bagaimana, bukan.
tadi saya harus menjelaskan gini. Saya sebenarnya dengan pada saat dia sudah di penjara, ya, buat saya sudah cukup lah. Di situ saat situ, coba teman-teman media lihat, saya sudah tidak mau berbicara kan. Walau apapun yang di persidangan nanti mereka pelintir lah, inilah itu, saya sudah diam. Saya pikir saya tidak mau kehidupan saya terus membicarakan ini. Pada saat dia sudah sudah di penjara, sudah saya diam. Terserah deh lu mau bentuk opini, mau pakai mau netizen serang saya atau apa. Saya udah nggak peduli, ya. Nah, saya muncul hari ini, siang ini, mengklarifikasi ini, itu juga karena memang beberapa brand yang kontrak dengan saya itu mengatakan, Mbak Angel, ini ada lagi berita, tapi kita tahu kebenarannya karena sebelumnya kan Mbak Angel sudah menjelaskan. Tapi tolong dijelaskan lagi, dan kita memberikan izin kepada Mbak Angel untuk berbicara pada hari ini. Nah, artinya ini terkait dengan brand yang saya bawakan. Karena ini moral buat saya, kan beban moral juga, image yang mereka kontrak kecantikan, fashion, diamond, apa, pasang billboard saya di mana-mana, 28 kota, ini kan saya harus minta izin mereka, nggak tiba-tiba saya muncul di ini. Kalau buat mereka mungkin nggak ada beban, karena mereka huru-hara di pertelevisian, sudah cukup. Kalau saya kan punya beban moral yang sangat harus saya jaga. Salah-salah saya tidak minta izin kepada klien saya bisa dikena penalti dalam kontrak itu kan. Makanya begitu mereka menyuruh saya untuk berbicara, ya udah saya akan berbicara. Kalau tidak disuruh ya saya diam, saya masih diam aja, saya nggak mau angkat bicara gitu. Mbak, ini jelang putusan lah, persidangan masih dalam waktu dekat ini akan ada putusan lah. Kalau dari Mbak Angel sendiri, apa sih yang diharapkan? Karena tadi sempat bilang intinya dia udah di penjara gitu kan, setelah itu udah bodo amat lah gitu. Nah, pada saat ini menjelang putusan nanti gitu kan di pengadilan pas kasus yang lagi berjalan, apa sih yang Mbak Angel ingin? Sebenarnya pada saat dia sudah distatuskan menjadi tersangka, saya sudah lega. Apapun pengalihan mereka, apapun yang mereka bicarakan, saya udah bodo amat gitu. Yang penting kamu sudah menjadi tersangka, ya. Apalagi pada saat sudah masuk penjara lagi, buat saya sudah itu bukan apa ya, saya sudah tidak berharap apa-apa lagi. Ya, mau nanti dia bagaimana, saya udah tidak mau ikut campur lagi gitu, karena saya udah nggak mikirin ke sana. Itu sudah berkas itu sudah menjadi haknya aparat gitu loh. Saya sudah tidak, saya cuma datang menjadi saksi, ya sudah, saya bicarakan apa adanya. Keputusannya dari pihak aparat itu wewenang saya lagi gitu loh. Jadi penangguhan yang diberikan juga saya nggak mau komentar. Itu kan ada pertimbangannya dari hakim kan. Dan tapi ingat, jangan menciptakan seolah saya ini bebas murni loh, saya ini tidak bersalah. Itu namanya pembohongan lagi. Hati-hati, kamu ini lagi tahanan loh, bukan pembebasan. Jadi janganlah ngebohong, janganlah menciptakan opini ini dan itu. Kembali lagi seperti omongan saya dari awal. Saya tidak berbicara, saya diam karena saya yakin aparat kita ini sudah cerdas dan pintar, dan dia tidak termakan dengan opini. Sudah terbiasa menangani kasus artis, sudah terbiasa menangani kasus yang besar-besar gitu loh, kayak korupsi apa gitu. Kalau semuanya kemakan opini mah enak aja dong, orang semua nangis depan kamera terus besoknya bebas. Itu kan nggak bisa kayak gitu. Makanya saya diam, nggak perlu saya berbicara kok. Pengadilan itu memutuskan itu berdasarkan bukti dan saksi. Selesai, saya mau bicara lagi. Kalian yang salah ya kalian sibuk sendiri huru-hara. Seminggu 3 kali press con, ya kan? Saya mah santai aja, saya syuting, saya kerja. Tapi itu pun saya masih difitnah. Dibilangnya di hari itu saya dijemput paksa. Padahal bayangin saya lagi syuting loh, gitu di hari itu. Berarti juga nggak mau komentar ya hubungan Vicky sekarang dengan Kalina gitu ya? Bukan wewenang saya komen. Ya. Cukup. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama, makasih.